Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan contoh atau men-share mengenai faktor GCG dalam mempengaruhi profitabilitas, di mana objek dalam penelitian ini masih pada perusahaan manufaktur tahunnya 2017 hingga tahun 2021. Nah, apabila teman-teman kesulitan dalam input tabulasi data, teman-teman bisa ikut bimbingan online pada kelas bimbingan saya. Silahkan lanjut ke Instagram. Oke teman-teman, ini untuk pertama kali dilakukan. Sebelum dilakukan untuk tabulasi data mengenai GCG, di mana GCG ini nanti diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, komite audit, dan Dewan Komisaris Independen. Di sini tahunnya 2017 hingga tahun 2021, dan variabel dependennya adalah profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Oke, sebelumnya populasi dalam penelitian ini sebanyak 216. Nah, ini teman-teman untuk awalan seperti ini, laba setelah pajak, ada kepemilikan manajerial, ada kepemilikan institusi. Di sini tahun 2017 hingga tahun 2021, teman-teman memasukkan data ini sebanyak 216 perusahaan selama 5 tahun seperti ini. Oke, setelah data sudah diselesaikan seperti ini, teman-teman lanjut mulai ke seleksi yang pertama. Di sini kriterianya ada 5, yaitu perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2021. Yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Yang ketiga itu adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. Yang keempat, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi. Dan yang kelima itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Jadi di sini nanti ada kriteria 5 kriteria. Oke, untuk kriteria yang pertama di sini ada 2 bagian atas sama bagian bawah, di mana bagian atas itu adalah perusahaan yang terdaftar dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Nah, yang di bawah di sini adalah perusahaan yang tidak terdaftar. Jadi tidak terdaftar di sini saya kasih warna hijau. Di sini saya yang taruh bawah itu adalah warna hijau karena dia itu terdaftarnya setelah tahun 2017. Misalkan untuk BEPS, teman-teman bisa lihat di populasi untuk BEP-nya. BEPS. Nah, di sini BEP itu IPO-nya dia tergabung di BEI itu tahun 2021. Jadi tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dia belum tergabung di BEI, maka saya taruh di bawah. Jadi dia tidak lolos untuk kriteria yang pertama. Jadi untuk kriteria yang pertama yang tidak lolos itu sebanyak 64 perusahaan. Oke. Nah, di sini 64 perusahaan dari 2016 dikurangi 64. Nah, lanjut ke untuk kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua itu juga ada 2 bagian. Yang di atas itu yang mempublikasikan laporan keuangan, yang di bawah itu perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan. Di sini saya kasih warna biru. Jadi warna biru ini adalah perusahaan laporan keuangannya itu tidak ada. Saya cari di IDX maupun melalui website itu juga tidak ada. Jadi dia tidak lolos pada kriteria yang kedua. Nah, di sini ada 16 perusahaan. Oke, di sini ada 16 perusahaan. Berarti nanti mengurangkan dari 2016. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu di sini saya menggunakan perusahaan
yang memiliki kepemilikan manajerial itu yang di bagian atas. Nah, yang di bawah ini adalah perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Jadi di sini perusahaan INTP itu dimiliki oleh perusahaan institusi dan kepemilikan publik atau di bawah 5%. Oke, di sini ada 79 perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Oke, ini dikurangkan. Nah, karena di GCG itu ada kepemilikan institusi, maka dijadikan sebagai kriteria. Nah, kriterianya itu masuk yang keempat. Nah, di sini ada yang kriteria keempat. Nah, kriteria keempat yang di bagian atas itu ada perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi, sedangkan yang di bawah itu tidak memiliki kepemilikan institusi. Itu ada 7 perusahaan. Oke, ada 7 perusahaan, di sini min 7. Nah, selanjutnya untuk kriteria yang kelima itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Nah, di atas ini adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Teman-teman kalau mendapatkan laba, teman-teman bisa lihat di bagian laporan keuangan di bagian laba rugi. Jadi nanti laba tahun berjalan dimasukkan di laba setelah pajak. Nah, di sini ada 23 perusahaan, ini perusahaan yang rugi atau main, ini saya kasih warna merah. Jadi yang merah ini adalah perusahaan yang rugi, itu ada 23 perusahaan. Nah, ini ada main 23 perusahaan. Jadi ada 27 perusahaan yang telah lolos seleksi. Nah, 27 perusahaan ini untuk N totalnya atau total sampelnya berarti 27 dikalikan dengan 5. Jadi di sini 27 dikalikan 5 tahun. Nah, ini kalikan 5 tahun. Jadi total N-nya ada 135. Nah, ini sudah ketemu untuk N-nya itu ada 27 sedangkan total N-nya 135. Nah, di sini untuk yang set tabulasinya untuk mencari kepemilikan manajerial itu diperoleh dari kepemilikan manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar, nanti ketemu ini. Nah, ini nanti bisa dipresentasikan atau dalam bentuk desimal. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencari untuk kepemilikan institusi, di mana kepemilikan institusi itu rumusnya adalah jumlah kepemilikan institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, nanti ketemu di sini KI-nya berapa. Oke, ini semuanya cari di laporan keuangan. Nah, untuk variabel selanjutnya GCG itu diukur dengan komite audit. Jadi komite audit itu jumlahnya ada berapa. Nah, di sini untuk tahun 2017 perusahaan INTP memiliki jumlah komite auditnya 3 orang. Jadi nanti kalau ada 3 orang ya di 3 orang, seperti ini ada 4 orang ya ada 4 orang, ada 2 ya 2. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah komite audit yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, sedangkan untuk Dewan Komisaris Independen, nah Dewan Komisaris Independen itu diperoleh dari jumlah komisaris independen dibagi dengan total Dewan Komisaris. Jadi komisaris independennya ada berapa dibagi dengan total Dewan Komisarisnya. Misalkan di sini untuk tahun 2021 untuk NTP jumlah komisaris independennya ada 2, total Dewan Komisarisnya ada 4, jadi Dewan Komisaris Independennya ada 0,5, 2 dibagi 4. Nah, untuk profitabilitas yang diukur dengan ROA itu rumusnya adalah laba setelah pajak atau laba tahun berjalan dibagi dengan total aset, nanti ketemunya return on asset. Nah, demikian teman-teman sudah saya share bagaimana mencari variabel GCG dalam mempengaruhi profitabilitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.